semuanya, kembali lagi dengan saya di Learning Journal ke-8. Seperti biasa, perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, kali ini saya akan mengulas kembali di pertemuan kemarin mengenai dari mata kuliah Public Speaking, di mana kemarin itu dosen memberikan bahan ajar berupa PowerPoint itu mengenai dari seputar public speaking gitu, entah itu dari bagaimana jenis-jenis public speaking, model-model public speaking, pengertiannya, jenis-jenisnya, terus dan demam panggung itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya atau penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila ada suara-suara yang terdengar di luar sana, karena memang di sini lagi ada acara, yaitu acara hajatan dari tetangga gitu. Jadi mohon maaf jika suaranya terdengar, suara sound systemnya. Nah, oke, lanjut. Nah, di pembahasan kali ini yakni dosen memberikan yang tadi saya jelaskan itu bahan ajar berupa PowerPoint itu, yang mana dalamnya itu ada dari penjelasan public speaking itu, yang mana public speaking itu kan berbicara di depan umum, yaitu dengan komunikasinya yang bagus gitu. Nah, dimana berbicara ini ada dua jenis, yang yaitu berbicara secara publik dan berbicara secara private. Nah, di ranah private ini yakni dimana orang itu berbicaranya itu di ruang lingkup keluarga, teman dekat gitu. Terus intinya yang berbau private gitulah. Nah, begitu juga sebaliknya, ada juga orang yang berbicara itu di depan publik, yaitu yang di luar dari private gitu ya. Contohnya dalam acara kajian gitu, dalam acara yang bersangkutan dengan publik aja gitu. Itu dari jenis berbicaranya. Nah, di selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi, yang dimana prinsip-prinsip ini mencakup ada beberapa poin. Di antaranya itu yang pertama tahu atau mengetahui. Maksudnya itu apa? Tahu di sini orang yang akan melakukan public speaking ini pastinya tahu akan materi atau penyampaian yang akan dijabarkan gitu kepada audiens itu. Ya, intinya yang pertama itu tahu akan materinya gitu yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan di sini yakni yaitu untuk mengajak, bisa mendidik gitu ya. Tergantung dari dari pembawa public speakernya ini gitu. Tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, selain itu ada juga halayak. Halayak di sini maksudnya audiens, yang mana halayak juga kan salah satu kebutuhan gitu bagi dalam public speaking. Kalau misalkan kita mau public speaking gak ada halayak atau audiensnya, itu bagaimana gitu. Nah, jadi halayak juga merupakan salah satu prinsip dari public speaking ini. Selain itu ada cara komunikasi pesan. Maksudnya gimana? Cara komunikasi pesan ini dimana dia memiliki kejelasan gitu, agar audiens atau halayaknya ini bisa memahami daripada apa yang kita ucapkan nanti. Selanjutnya bisa entah itu cara dengan spontan gitu ya. Yang penting dia itu sudah ada bekal atau ilmu, entah itu pengalaman yang pernah atau yang akan disampaikan dalam public speakingnya. Selanjutnya
Prinsip selanjutnya ada hilangkan hambatan. Hilangkan hambatan di sini dimana orang atau kita misalkan kalau mau public speaking itu jangan sampai emosi di depan halayak. Ya intinya harus sabar gitu. Terus bagaimana kita cara menerapkan komunikasinya gitu untuk disampaikannya gitu. Intinya kita harus punya batasan gitu ya. Dan yang paling penting itu dalam attitude-nya pasti itu. Selanjutnya yang terakhir ada target. Target di sini maksudnya itu kita menyampaikan public speaking itu targetnya buat siapa, ke audiensnya ini audiens yang seperti apa gitu ya. Nah itu dari prinsip-prinsip public speaking. Nah di selanjutnya ada jenis pembicara publik. Jenis pembicara publik itu seperti orang yang pidato, MC, terus presenter TV atau penyiar radio atau podcast gitu, pembicara dalam wawancara gitu ya. Nah selain itu ada jenis yang impromptu atau dadakan lah, intinya spontan gitu. Terus ada juga presentasi, itu dari jenis-jenis pembicara dalam publiknya. Nah, pembahasan selanjutnya ada hambatan-hambatan untuk melakukan public speaking yang dimana mengarah pada personalnya atau diri sendirinya. Ya, hambatan-hambatan ini maksudnya apa? Penyebabnya gitu di dalam public speaking itu yang tidak mencapai target, yakni orang itu tidak siap. Ya pasti kan kalau misalnya kita mau public speaking harus siap mental, siap pikiran, siap tenaga gitu, intinya harus siap. Selanjutnya berpikir negatif itu menyebabkan terjadinya public speaking itu tidak lancar nantinya, tidak berjalan dengan lancar, tidak baik gitu. Terus orang itu merasa takut salah, ya padahal kan belum tentu belum dilakukan gitu ya, tapi dia sudah bersugesti atau berinsting takut salah gitu, berinsting negatif. Terus selain itu juga takut tidak bisa memenuhi ekspektasi audiensnya, ya padahal itu kan semuanya belum tentu dilakukan gitu. Itu mungkin dari hambatan personalnya. Nah selain itu ada hambatan lainnya yang dimana disebut juga dengan demam panggung. Pastinya demam panggung itu kayaknya hampir semua dirasain oleh semua orang gitu yang akan melakukan public speaking, dimana dia itu ada beberapa faktor yang menyebabkan demam panggung itu terjadi gitu, yang diantaranya bisa entah dia itu belum berpengalaman pastikan. Nah di demam panggung sendiri dia itu sering menimbulkan bisa cemas gitu, itu ciri-cirinya. Kalau ngomong itu gemeter gitu. Terus sebetulnya saya juga ngerasain karena belum berpengalaman banyak gitu ya. Ya intinya belum berpengalaman itu kan pengalaman itu kan sangat penting gitu, agar itu juga untuk melatih cara komunikasi kita ke depan halayak umumnya gitu, ke publik. Nah biasanya yang tadi rasa cemasnya kelihatan gitu ya, kayak gemetar, terus bisa sakit perut. Nah itu tuh sangat sering terjadi gitu kepada orang-orang. Terus rasa takut, jadi dia tuh kelihatan gitu ya grogi gitulah jadinya. Nah terus selain itu dia biasanya sering terburu-buru gitu, tidak mengatur nafasnya dengan baik gitu, sehingga nafasnya juga ketika komunikasi itu berbeda gitulah, bukan orang yang seperti biasa melakukan public speaking gitu, intinya berbeda. Nah kuncinya yaitu agar kita public speakingnya itu lancar, komunikasinya itu lancar, yaitu dengan
latihan gitu. Latihan itu kan sangat penting gitu ya. Atau mengambil dari beberapa pengalaman. Nah, pengalaman juga salah satu bukti latihan kita gitu untuk melatih cara komunikasi kita terhadap halayak yang banyak atau di publik gitu. Terus kita juga bisa apa ya? Ya intinya kita tuh anggap kayak berbicara dengan satu orang gitu. Jadi misalkan kita kan gugup karena emang kita dilihat banyak orang gitu ya. Nah, hal itu dibuang jauh-jauh. Kita anggap orang ini kita lagi ngomong dengan satu orang atau satu ya yang kita pikirkan itu jangan audiens yang banyak gitu intinya. Itu dari beberapa solusinya gitu ya. Kita anggap nggak ada orang lah gitulah bisa. Terus cara pandang kita juga, kita jangan ke satu fokus tujuan gitu. Maksudnya kita cuma ngeliat itu saja. Nah, kita tuh harus menguasai gerak-gerik mata kita juga, entah ke kanan, ke kiri gitu. Kita melihat benda itu gitu ya. Anggap saja orang-orang itu tidak ada atau kita lagi ngomong dengan 1-2 orang gitu. Tapi kan kenyataannya kan banyak orang gitu. Nah, itulah beberapa poin-poin yang ada di bahan ajar PowerPoint-nya dosen atau Padi ini yang kemarin dibahas. Nah, selain itu Padi juga memberikan tugas jadi di dalam PowerPoint-nya itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan kita semua gitu, dengan mahasiswanya. Dan satu tugas lagi yaitu membuat cerpen. Nah, setelah itu dikumpulkan via Google Drive gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sebenarnya di dalam PowerPoint-nya itu banyak poin-poinnya gitu ya, banyak slide-nya, tetapi karena waktunya juga udah panjang gitu. Mungkin ini saja saya ambil yang penting-pentingnya saja. Sampai bertemu di Learning Channel selanjutnya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas dan kurang dimengerti. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.